Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang hadir dalam forum yang mulia ini, forum pembelaan terhadap akidah Islam, forum pembelaan terhadap urusan-urusan keumatan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang wajibul wujud, Allah yang pasti adanya. Allah lah tempat kita beribadah dan dari Allah kita berasal dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang maksum, Nabi yang tidak pernah berbuat kesalahan, Nabi yang terjaga dari maksiat, Nabi yang ucapannya pasti benar, Nabi yang tidak pernah meleset janjinya. Dan di dalam satu janjinya, khabar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang mulia, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, takunun nubuwatu fikum masyaallah an takun summa yarfa'uha idza syaa ayarfa'ha summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fa yakunu masyaallah ayakun summa yarfa'uha idza syaa ayarfa'ha summa takunu mulkan jabriyatan fa takunu masyaallah an takun summa yarfa'uha idza syaa ayarfa'ha summa takunu mulkan 'adhan fa takunu masyaallah an takun summa yarfa'uha idza syaa ayarfa'aha summa takunu khilafatan ala, pasti akan ditaklukkan. Dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik tentara adalah tentaranya. Dan 700 tahun setelah sabda baginda Rasulullah SAW, seorang pemuda yang luar biasa bernama Muhammad Al-Fatih merealisir janji nubuah dengan menaklukkan Konstantinopel. Jadi keliru sekali kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah itu tidak merasa benar, belum tentu benar. Nah, ini mendangkalkan akidah Islam. Ketika meragukan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sama saja akan meragukan wahyu Allah. Sebab wahyu Allah itu selain diturunkan melalui Al-Quran, juga melalui as-sunnah atau al-hadis. Dan definisi hadis atau as-sunnah adalah apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui lisan beliau, melalui perbuatan beliau, dan takrir persetujuan beliau terhadap perbuatan-perbuatan para sahabat. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukanlah hawa nafsu beliau, tidak lain merupakan wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan membahas satu hal yang sangat penting, sesuatu yang ini adalah asas dari urusan persoalan umat ini, yakni berkaitan dengan akidah Islam. Ada dua peristiwa yang hendak kita sikapi. Yang pertama, adanya video pelecehan agama Islam yang
menurut penelusuran dibahas oleh sejumlah umat Islam dan di sosial media juga ramai, dia mengatakan Nabi Muhammad itu pembohong, Al-Quran itu hanya cerita dan catatan dusta, orang-orang Islam itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dan mengambil keuntungan dari Islam. Ini benar-benar melecehkan agama Islam. Karena itu kita perlu wajib mengambil sikap. Kenapa? Karena dalam pandangan akidah Islam, Rasulullah itu sebelum menjadi nabi pun sudah terkenal, digelari oleh bangsa Arab ketika itu. Gelarnya adalah Al-Amin. Maka pada peristiwa sengketa suku-suku Arab ketika hendak meletakkan batu pertama saat pemugaran Mekah, pemugaran Ka'bah, karena kepercayaan bangsa Arab ketika itu, maka mereka menyelesaikan urusannya kepada Muhammad yang ketika itu belum menjadi nabi dan rasul. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Muhammad, karena Muhammad telah mendapat gelar Al-Amin jauh sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka luar biasa ini kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah itu pembohong. Dan yakni apa? Tidak sempurna, ada salahnya. Dan berbahaya sekali kalau ada keraguan terhadap Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran itu mungkin ada salahnya. Apalagi dengan pernyataan yang mengatakan Al-Quran itu hanya cerita dan catatan dusta. Ini kurang ajar sekali. Kemudian peristiwa yang kedua, dan peristiwa ini tak kalah melecehkan akidah kita, akidah umat Islam, yakni beredarnya video ceramah durasinya kira-kira 54 menit. Video ini adalah ceramah dari Profesor Abdul Syakur Yasin MA di dalam sebuah acara dengan tema moderasi beragama yang digelar oleh Menteri Agama dan Mabes Polri. Luar biasa, Menak dan Mabes Polri yang menyebarkan berbagai pemikiran sesat dan menyesatkan. Di antaranya menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa benar. Kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah jadi kunci masuk surga, tidak masuk akal. Islam belum sempurna dan tidak pernah sempurna, dan sebagainya. Ada banyak sekali, dan ini sudah banyak dikritik. Dan sejumlah elemen umat Islam sedang merencanakan aksi-aksi dan juga tuntutan kepada Bareskrim Mabes Polri untuk menangkap nih para penista agama. Ini jelas-jelas menistakan agama. Kita sudah ketahui bahwa Rasulullah itu maksum. Karena Rasulullah maksum, maka sumber primer hukum Islam itu dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau hadis. Bagaimana mungkin kita mengambil hukum dari Rasulullah, dari Al-Hadis, kalau kita ragu bahwa hadis itu adalah wahyu Allah, bahwa Rasulullah itu pasti benar, maksum, terjaga dari kesalahan. Dan moderasi Islam itu sebenarnya adalah punya tujuan untuk mendangkalkan akidah umat, menjauhkan umat dari ajaran Islam yang benar, yang lurus, dan secara perlahan mengajak umat Islam untuk meninggalkan agamanya. Dan kemudian berkompromi dengan pemikiran-pemikiran sesat dari barat dengan dalih umatan wasaton, umat moderasi, umat tengah-tengah, yang kemudian berkompromi dengan sekulerisme, liberalisme, dan membenarkan penjajahan kapitalisme yang tentu saja ini bertentangan dengan Islam. Miris sekali. Pelecehan terhadap agama kita itu datang bertubi-tubi. Sebelumnya pelecehan itu datang dari Menteri Agama sendiri. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam sebuah pertemuan di tanggal 25 sampai 29 ada annual meeting di Solo, Sukoharjo. Dalam salah satu poinnya dia katakan bahwa khilafah itu akan menjadi bencana bagi umat Islam. Astagfirullahaladzim.
Padahal khilafah itu ajaran Islam. Bagaimana mungkin Allah mewajibkan khilafah sementara kewajiban itu akan menghancurkan umat Islam? Tidak nyambung nih, dari akal itu tidak nyambung. Apalagi kalau kita telusur melalui dalil-dalil. Dan hari ini kita harus bersikap agar apa? Agar datang al-haq dan al-batil ini sirna. Sebab omongan-omongan, ocehan-ocehan batil ini kalau tidak kita datangkan yang hak, berbahaya. Berbahaya bagi akidah umat dan bisa menimbulkan pecah belah di antara umat. Pada saat yang sama rezim ini justru menyibukkan kita dengan urusan seperti ini. Hari ini kita ketahui, dapat informasi ini, ternyata ada penguasa berbisnis PCR yang diduga terlibat Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dan ini sudah ramai di Tempo, dan juru bicara Luhut Binsar Panjaitan Jody Mahardhi tidak membantah. Dia membenarkan memang Luhut ada saham walaupun kecil, tapi tetap saja punya peran, punya andil. Di tengah-tengah kita kesulitan menghadapi pandemi, kita serba sulit karena dihadang dengan PPKM dari mikro, level 1, level 2, dari urusan diwajibkan tes PCR, dan belum lama keluar peraturan Kemenhub nomor 98 kalau nggak salah tahun 2021 yang mewajibkan perjalanan itu menggunakan tes PCR, dan alhamdulillah karena dikritik hari ini dibatalkan itu peraturan itu. Ini enak saja mereka bikin bisnis kemudian memaksa rakyat untuk beli produk yang mereka jual gitu loh. Ini kan penghisapan darah rakyat, ini keringat rakyat dihisap. Nah, kita tidak bisa mengontrol urusan kayak gini, termasuk urusan kereta cepat yang tadinya biayanya hanya 6 miliar US dollar tiba-tiba dinaikkan menjadi 8 miliar US dollar, dan kemudian membangkrutkan Garuda demi membela kereta cepat dengan menambal dari APBN melalui mekanisme penyertaan modal negara PMN. Dan selalu saja ketika kerusakan, ya kebohongan-kebohongan, utang kita kan hari ini sudah di atas 6.000 triliun. Bahkan kemarin trending topik Bapak Hutang Perhutangan Indonesia. Jadi ada gelar Bapak Perhutangan Indonesia karena mampu menaikkan hutang secara signifikan. Jadi 6.500 triliun rupiah. Tapi ketika kerusakan-kerusakan ini terjadi, ada korupsi pejabat yang tidak ada habisnya. Yang terbesar dari PDIP itu nomor 1, korupsi kepala daerahnya paling banyak. Yang disalahkan FPI, HTI, yang dikejar-kejar Habib Rizik Syihab. Sampai hari ini Habibana Muhammad Rizik Syihab dipenjara untuk sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahan. Dan semestinya kalau Habib Rizik Syihab dipenjara, semestinya Joko Widodo juga dipenjara. Semestinya mantu presiden Bobby juga dipenjara. Semestinya anak presiden, siapa namanya anak presiden? Gibran ya? Enggak, yang Gibran di penjara juga karena dia juga melanggar protokol kesehatan. Apa bedanya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan di Petamburan dengan yang dilakukan di Solo dan juga di Medan?